Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau menunjukkan praktek install DHCP server seperti yang sudah kalian praktekkan itu, tapi nanti sampai selesai ya, sampai pengajian dari klien. Kenapa enggak saya tugaskan langsung? Kenapa sekarang saya tunjukkan, yaitu supaya kalian bisa menguji dari laptop nanti bagaimana gitu ya. Kalau yang ditunjukkan di buku ini kan komputer sendiri-sendiri ya. Komputer sendiri kan jelas pakai kabel ditancapkan antar LAN card-nya jelas sekali. Tapi kalau pakai VirtualBox, satunya pakai laptop, nah ini mengkoneksikannya caranya bagaimana. Nah, ini akan saya tunjukkan karena kalian belum pengalaman, sebenarnya biasa saja ya caranya. Kita mulai dari awal. Yang pernah digunakan saya hapus dulu ya, yang pernah digunakan untuk praktek, remove, delete all file. Kemudian saya gunakan VirtualBox Debian yang baru saja diinstal. Jadi yang baru saja diinstal ini nggak pernah saya gunakan, saya beri tanda fresh ini ya, jangan sampai digunakan. Saya harap kalian bisa seperti itu, sehingga suatu saat kalau ingin praktek, ya yang paling bagus ini mulai dari yang fresh, yang baru saja diinstal. Ini tinggal di cloning. Jangan lupa diarahkan ke data kita ya, jangan di C. Sayang kalau C-nya penuh, nanti Windows-nya tambah lemot. Full clone berikutnya, biarkan saja. Itu ya. Yang bagus mulai install Linux-nya. Tapi nanti kelemahannya kalau install Linux kan terlalu lama ya, paling cepat sekitar 15-20 menit. Apalagi kalau belum pengalaman atau baru seperti kalian, nanti bisa lama. Karena kita prakteknya fokus di server DHCP, yang paling bagus praktek sejak install Linux gitu. Sehingga bisa fresh atau belum error sistem operasinya, sehingga untuk menyingkat waktu nggak melalui install ulang Linux ya, seperti ini. Setelah install jangan dipakai. Nah, kemudian kalau mau memakai untuk praktek baru di cloning. Nah, hasil cloningan inilah yang kita gunakan untuk praktek. Oke, sudah selesai, siap digunakan ini ya. Jalankan aja langsung nggak apa-apa. Nah, di jaringan itu bisa di setting belakangan, pada saat jalan baru kita setting jaringannya, nggak masalah, nggak harus pada saat komputer mati. Enter. Nah, untuk connect ke internet tidak harus, pilihannya tidak harus attach to bridge ya, boleh NAT saja, defaultnya NAT, nggak apa. Kalau biasanya saya tunjukkan bridge itu supaya tahu. Nah, ini dua-duanya saya tunjukkan aja ya. Untuk NAT bagaimana settingnya, untuk bridge bagaimana, apa perbedaannya supaya tahu. Oke, kita to NAT dulu. Tujuan kita akan connect ke internet untuk mengakses repository yang ada di internet kan ini ya. Login sebagai root, kemudian cek IP. Belum dapat ya, npanel S3 ini nggak dapat IP. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita lihat konfigurasinya. Karena memang belum dikonfigurasi npanel S3 nya. Sekarang kita konfigurasi ya, atau npanel S3. Berikutnya efface env. Nah, ini patokannya nulis itu atasnya ini ya,
LO diganti apa? ENP0S3. IPS LO, IPS ENP0S3. ENP0S3 spasi inet ya tetap inet. Loopback diganti dengan DHCP. HCP. Itu ya. Keluar, Ctrl X Y enter. Kemudian kita restart jaringannya dengan perintah etc init d networking tab ya, restart enter. Nah, cek IP pakai IPA. Nah, udah dapat ya ini 10.02.15. Nah, ini. Nah, IP-nya kok nggak seperti yang didapatkan dari HP ya, padahal yang memberikan IP adalah HP, hotspotnya HP. Nah, ini bedanya NAT dengan bridge ya. Kalau bridge kita benar-benar VirtualBox-nya benar-benar minta dari HP, terhubung dengan HP langsung ya. Kalau NAT ini dia sudah dapatnya dari aplikasi VirtualBox ya. Jadi 10.0 ini dapat dari aplikasi VirtualBox. VirtualBox-nya yang menghubungkan ke HP, ke internet. Itu loh ya. Biar tahu kita lihat, kita ubah settingannya menjadi bridge ya. Pastikan ini pastikan ini sudah apa ini terpilih yang WiFi ya. Ini WiFi kayaknya yang Broadcom, nggak ada kata-katanya WiFi. Jadi kalau nggak jelas WiFi atau bukan, lihat line card-nya. Nah, caranya seperti ini. Change adapter option. Nah, ini yang WiFi saya namanya Broadcom. Yang Qualcomm yang kabel. Tuh ya. Oke, saya tutup lagi. Yang Broadcom. Oke. Broadcom, sorry. Nah, saya restart lagi jaringannya. Nah, lebih lama ini karena minta langsung dari HP. Kalau tadi konfigurasi NAT cepat sekali ya, karena dia sudah diatur oleh aplikasi VirtualBox. Cek IP, nah beda kan? Yang dapat dari NAT 10.02.15, yang dapat dari bridge 192, dapat dari HP langsung 192.6.8.43.126. Sama-sama berhubung dengan internet. Nah, tadi belum dicoba ya yang NAT, nggak apa-apa. Yang NAT bisa kalian coba sendiri, terlewatkan tadi. Berikutnya kita konfigurasi server repo-nya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ya. Untuk yang CD-ROM ini Debian.in ISO yang kita gunakan untuk install itu jelas bukan repository itu ya. Tapi nggak apa, kita ikutkan nggak apa. Ini alamat repo yang ada di web. Ini cirinya ada tulisan http ini alamat reponya. Itu kalian aktifkan aja untuk melihat apakah ada di situ paket yang akan kita install. Kalau nggak ada, berarti kita harus cari alamat repo yang lain. Tuh, itu default yang disediakan itu. Oke, keluar, Ctrl X Y enter. Kemudian apt update, kita update untuk men-scan repository. Kemudian kita cek dengan perintah apt search DHCP ya. Nah, ini yang mengandung kata DHCP, cuman sedikit dan tidak semuanya bukan DHCP server ini. Bahkan ini sudah terinstall semua ini ya. Installed itu sudah terinstall berarti. Dan semuanya bukan paket DHCP server yang kita perlukan. Nah, karena berarti nggak ada di alamat repo yang disediakan ya, maka kita nyari sendiri alamat repo yang ada di internet. Ya, contohnya ini. Repo buatan Universitas Indonesia ini ya.
Kambing UI. Nah, kita kembali ke konfigurasi repo apt source list. Kita disable semuanya saja karena nggak ada di sini kan. Jelas nggak ada, kita disable. Jelas nggak ada, kita disable. Nah, kemudian kita beri jarak 1 baris. Kemudian kita tulis alamatnya di sini apa, kambing UI ACID Debian spasi booster spasi main spasi country spasi non strip free itu ya. Ada 3 baris biar lengkap. Oke. Karena mirip-mirip kita kopas saja. Caranya kopas, perintah copy memang nggak ada di sini, tapi ada perintah cut ya. Cut itu berarti hilang. Ctrl K itu. Nggak usah takut hilang, karena bisa dimunculkan lagi dengan uncut ya. Ctrl U. Ctrl U. Ctrl U. Ctrl U. Nah, Ctrl U nya pastenya bisa berkali-kali ya. Ini berarti kan mirip copy paste, cut paste sebenarnya. Baris kedua bedanya apa ini? Buster strip update. Baris ketiga Debian strip security. Buster garis miring update. Nah, sudah keluar, Ctrl X Y enter, kemudian kita update lagi. Nggak lama ya, tinggal 12 detik. Kecepatannya internet luar biasa, 400 cepat ini ya. Ya, selesai. Nah, kalau sudah selesai, seperti tadi kita cari paket DHCP-nya ada apa enggak. Nah, kalau langsung tidak terlihat karena banyak sekali yang ditemukan yang mengandung kata DHCP, maka supaya diberikan tiap halaman maka kita beri tambahan garis more. Enter. Nah, untuk melanjutkan per halaman kita tekan tombol spasi. DHCP nggak ada ya, ini diawali dengan kata ISC ya, seperti di buku itu ISC. Tapi kita cari huruf I, awalan I. Lah ini ya, ISC DHCP server, ketemu ya ini. ISC DHCP server stabil 4412. Ini versi stabil, tipe stabil versinya 4.4.1 strip 2 AMD 64, nantinya 64 bit. Paket 64 bit belum terinstall ya. Kalau sudah terinstall kan seperti ini, ISC DHCP command installed. Nah, untuk keluar langsung dari halaman pencarian ini bisa langsung ditekan dengan huruf Q ya, Q. Kemudian kita install dengan perintah apt install double L ya, ISC strip DHCP strip server, enter. Nah, kecil saja, yang diperlukan sebenarnya cuma 1,6 1600 kilo kan, 1,6 mega ya kurang lebihnya. Kemudian setelah diinstal hanya 6,5 mega kurang lebihnya sekian. Y, enter. Cepat saja sebenarnya kalau sudah paham ya. Ini saya karena sambil menerangkan ya, jadi agak lama. Nah, ketika install DHCP mesti error merah seperti ini. Biasa ya, karena belum dikonfigurasi. Coba kita lihat konfigurasinya.
nano etc dhc tab ya, dhc lagi tab lagi ya, mengandung kata dhc banyak ya, tambah ip tab ya, mengandung kata dhcpd ada dua. Kita yang nggak pakai angka 6 langsung titik tab ya, titik conf enter. Ada 107 baris, ini nggak banyak ya. Mencari kata slightly dan seterusnya itu kalau melihat tulisan pusing, bisa nyarinya pakai itu menu apa, where is, control W, tulis saja SLI enter. Nah ini slightly. Nah baris yang paling atas slightly ini jangan dihapus, ini komentar saja untuk menunjukkan bahwa kita mengkonfigurasinya mulai dari sini. Nah yang kita aktifkan itu mulai bawahnya sampai tanda kurung kurawal tutup ini. Nah ini kita konfigurasi sesuai dengan IP server kita. Nah karena IP server kita ini masih DHCP, karena kan minta dari HP kan tadi ya, maka sebaiknya kita buat statis dulu supaya tidak berubah-ubah. Karena kalau masih DHCP, suatu saat kita connect ke hotspot lagi, ada kemungkinan IP-nya beda lagi. Nah kalau IP-nya beda, tidak sesuai dengan konfigurasi DHCP server, maka bisa error ya. Jadi sebaiknya kita buat statis supaya selalu sesuai dengan konfigurasi DHCP server sehingga tidak error. Oke, kita cancel dulu ya konfigurasinya ini. Perintahnya keluar dulu, Ctrl X tanpa disimpan, berarti N ini ya, no. Nah, nggak perlu enter karena tanpa disimpan ya. Nah kita konfigurasi IP-nya dulu, nano etc network interfaces. Nah ini berarti DHCP-nya diganti dengan apa, static. Berikutnya address, bawahnya lagi netmask. Nah, ini misalkan 168.28.100 misalkan, nggak apa-apa ya, terserah kamu, beda boleh, tidak harus seperti ini, nggak apa-apa, yang penting ngerti caranya sesuai dengan konfigurasi DHCP server. Netmasknya misalkan kelas C. Oke, keluar, Ctrl X enter, kemudian kita restart DC ini D, networking, restart enter, cek PA. Udah ya, ini ya 28.100. Nah berikutnya baru kita konfigurasi DHCP servernya, kembali ke situ lagi, cari SLI lagi. Belum tersimpan karena tadi di cancel atau tidak disimpan konfigurasinya. Subnet, nah ini adalah network ID ya, jadi sebaiknya angka keempatnya ini 0, jangan dihapus supaya nggak lupa, karena kalau dihapus semua biasanya lupa dikira IP. 92.168 berapa tadi, 28. Nah 100 nya jangan ditulis, network ID itu apa, angka terdepan dalam jaringan ya. Netmasknya 0 ini ya, kelas C yang kita tentukan tadi. Ini ring IP-nya 92.168.28 ya, misalkan mulai 26 sampai 30 ini ya, 92.168.28.30. Nah misalkan ini. Kemudian domain name server ini adalah IP DNS yang diberikan ke klien. Nah, jadi kalau kita dapat IP dari hotspot, biasanya dapat tidak cuman IP ya, kalau kalian amati untuk connect ke internet itu butuh 3 IP. Jadi tidak cuman tidak cuman IP saja, tapi juga butuh IP default gateway sama IP DNS server. Nah inilah cara memberi IP DNS servernya. Kalau ini berupa nama domain, bisa dihapus ya, diganti dengan nomor IP. Kalau nama domain nanti merujuk ke server DNS. Kalau IP domain ya ke server juga, nanti berupa IP kan ya. 8888. Nah, ini IP server DNS yang ada di internet.
Berikutnya option domain name ini kita disable saja karena nggak kita perlukan ini. Kemudian option router ini untuk memberi IP gateway. Nah, biasanya IP gateway-nya adalah IP server DHCP-nya. Jadi server DHCP tujuannya memberikan IP sekaligus untuk menghubungkan klien ke jaringan lain itu ya. Berapa ini? Berapa tadi? 100 ya. Seperti kalau kita dapat IP dari HP 43.1, kalau kita lihat gateway-nya 43.1 lah, itu IP-nya HP itu 43.1 itu ya, IP gateway-nya. Kemudian broadcast ini IP terakhir dalam jaringan. Kalau kita 192 atau kelas C subnet masnya, maka berapa? Nah, betul. Broadcastnya adalah 255. Default listing, mark listing biarkan saja ya. Tutup kurung kurawal tutup. Tanda kurung kurawal tutup diaktifkan. Ini berpasangan dengan baris ini. Subnet ini ada kurung kurawal buka di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh beda IP, yang penting sesuai dengan konfigurasi IP kamu. Apa maksudnya tiap baris ini bisa dibaca di buku ya, memang dijelaskan di sini. Kalau penjelasan dari saya kurang jelas. Nah, ini default listing itu lama waktu default yang disewakan di server, mark listing waktu maksimal. Jadi kalau nggak dapat IP, dia langsung out selama waktu yang ditentukan itu. Oke, keluar, Ctrl X Y enter. Kemudian kita restart DHCP-nya. Perintahnya yaitu etc init kalau jaringan atau IP kan networking ya, tapi kalau DHCP IS step ya, ISC DHCP server restart. Kok file? Oh ya, maaf ada yang lupa. Jadi tidak cuman file DHCP DCNF yang dikonfigurasi, tapi ada satu file lagi yaitu file, nah ini ada di buku juga, yaitu etc default. Nah, kita konfigurasi file etc default-nya. Nah, etc default IS step ya, ISC DHCP server enter. Nah, pastikan tidak kosong di sini, defaultnya sudah ada isinya ini ya. Jadi kalau kamu enter kok kosong, kemungkinan salah ketik nama filenya ini yang kamu tulis. Jadi kalau kosong kemungkinan salah ketik. Nah, di sini disediakan dua interface, IPv4 sama interface V6 ini, IPv6 yang mana yang digunakan ya IPv4 ya. Ini ditulis nama Ethernetnya di dalam tanda petik 2. Ini seperti ini kan masih kosong. Tanda petik 2-nya tidak mengupdate sesuatu, kosong. Nah, ini ditulis nama Ethernet yang sudah kita konfigurasi tadi, yaitu NP0S3. Itu IPv4 ya, yang kita konfigurasi tadi. Maka ditulis di interface V4. Nah, keluar, Ctrl X Y enter. Kemudian kita restart lagi DHCP-nya, DHCP server restart. Tuh, kok masih error? Nah, biasanya kalau udah error ngambek ya. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, kita reboot aja, kita restart, enter. Enter. Tapi kalau kita konfigurasinya tadi nggak lupa, langsung dua file, setelah DHCP DCNF, kemudian apa ini? etc default. Nah, itu nggak ngambek ya, kita restart enak, jadi langsung nggak error. Tapi kalau yang satunya lupa tiba-tiba di restart error, walaupun yang berikutnya ini sudah kita konfigurasi seperti ini, tetap error. Ini biasanya kalau belum tahu bingung ya, bagaimana ini, apalagi yang dikonfigurasi, apalagi apanya yang salah gitu, biasanya seperti itu. Nah, ini TH0, ini
Linux yang Debian yang versi lama ya, nama Ethernetnya itu eth-handle. Yang versi baru NP. Bisa dibuat seperti ini lagi, tapi install paket nih. Nah, kita coba lagi restart DCP servernya. Nah, nggak error kan ya, jadi ya semacam kurang sempurna lah ya, membingungkan para pemula ya, tidak hanya pemula ya, yang seperti saya pun yang sudah biasa pakai Debian, kalau menembus seperti ini kadang bingung juga. Konfigurasi saya udah bener tapi kok masih error ya. Ternyata seperti ini cara mengatasinya, harus di restart. Tapi kalau dua-duanya sudah kita konfigurasi, yang file kedua ini nggak lupa langsung konfigurasi baru di restart nggak error. Tapi kalau baru file keduanya belum di restart seperti saya tadi error. Tuh ya nggak apa-apa. Nah, untuk memastikan statusnya seperti apa, bisa kita lihat seperti ini. Nah, untuk memastikan error apa enggaknya. Nah, ini ya. Jadi kalau nggak error, warnanya hijau active running. Kalau di restart, cuman satu baris tulisannya OK, warnanya hijau. Kalau dilihat status, active running warnanya hijau. Ini nggak error. Tapi kalau error, ada tulisan warna merah. Kita restart ada tulisan warna merah seperti tadi. Kita lihat statusnya pun nanti pasti juga ada tulisan warna merah lebih banyak lagi. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah active running ini berarti siap digunakan, siap diuji dari klien. Kita kliennya pakai laptop ya untuk menghemat menghemat biaya, nggak perlu alat komputer lagi. Caranya seperti ini untuk menghubungkan hanya ke laptop. Sebenarnya ini sudah terhubung ke laptop ya, tapi kalau settingannya Bridge, koneksinya apalagi ini tadi terhubung ke HP. Nah, ini ada masalahnya, ada HP yang memberikan IP juga. Jadi DHCP servernya ada dua, ini HP juga memberikan DHCP. Sehingga nanti kalau laptop kita dapatnya IP dari HP, nggak dapat dari VirtualBox kita bingung, wah mana lagi yang salah gitu. Padahal belum tentu salah gitu ya. Oleh karena itu, untuk memastikan yang memberi IP cuma satu atau DHCP servernya cuma satu, maka kita ganti ini konfigurasinya, jangan Bridge tapi host only. Kalau host only ini koneksi antara antara laptop dengan VirtualBox saja. Tuh. Nah, barangkali dari kalian ada yang error ya, karena name-nya ini kosong ya, not selected misalkan. Nggak usah bingung, saya tunjukkan cancel. Ya, ulangi. Kalau error itu biasanya ini LAN card-nya ini belum terpasang. Nah, ini bisa di remove ya. Saya remove misalkan. Nah, ini LAN card virtual ya untuk terhubung ke laptop. Nah, saya ulangi ini setting network. Ini kalau diubah ke host only tadi error, not selected, nggak ada pilihannya. Kenapa? Karena LAN card-nya belum ditancapkan. LAN card-nya nggak ada gitu loh ya. Jadi harus ada LAN card-nya. Bagaimana cara masang LAN card-nya? Dari sini tadi, tool, network, kemudian bridge. Nah, yes. Bahkan ini bisa masang lebih dari satu LAN card ya, bisa banyak LAN card, 2, 3, dan seterusnya, ini bisa. Bisa kan? Tapi yang kita perlukan cukup satu, maka kalau salah klik lebih dari satu ya sebaiknya dihapus ya, buat satu saja. Nah, satu saja cukup. Baru kita setting hubungkan ke host only gitu. Paham ya? Oke, oh iya, satu lagi, biasanya host only adapter ini pilih properties. Biasanya aplikasi VirtualBox ini memberikan IP secara otomatis dengan tujuannya untuk kemudahan ya. Jadi sebaiknya di disable. Kenapa? Untuk memastikan laptop kita itu dapat IP-nya dari Linux kita, bukan dari yang lain. Nah, ini masih satu lagi yang lainnya itu, yaitu aplikasi VirtualBox-nya. Pilih DHCP server. Nah, ini kalau masih aktif seperti ini, dibuang centangnya ya. Jadi enable drivernya dibuang sehingga tidak aktif. Apply. Nah, adapter
Ini pastikan ini kalau kadang dari sini sudah dapat ya IP dari apa ini, Linux kita kadang udah dapat, tapi kalau belum dapat nggak apa-apa ya, manual pun nggak apa-apa, bisa kita ubah sendiri. Nah, berikutnya untuk menghubungkan, untuk mengecek dari laptop, kita lihat dari sini atau dari kontrol panel ya, pilih start menu, kemudian tulis kontrol panel. Lah ini kontrol panel, kemudian pilih network and set internet. Nah, ini network and sharing center. Nah, ini pilih change adapter setting. Nah, LAN card yang ada di laptop kita, yang ada secara basic itu kan ini kabel sama wifi. Nah, laptop kalau ini kan bukan LAN card ini, tapi apa ini, modem ini ya. Kalau modem biasanya dimunculkan ini, dibuatkan ya seperti LAN card juga, ini virtual ya, adapter jaringan ya, adapter jaringan. Ini modem ini untuk terhubung ke jaringan internet ya, dibuatkan seperti ini. Drivernya ya, drivernya modem. Nah, berikutnya inilah LAN card virtual untuk terhubung ke jaringan apa tadi, virtual box, komputer virtual mesin kita itu menggunakan ini. Kalau di setting apa, host only adapter. Nah, ini double klik properties, nah, IPv4. Ini pastikan otomatis ya, memang defaultnya otomatis, tapi untuk memastikan bisa dilihat ke sini untuk supaya tahu juga cara settingnya sama seperti adapter yang lain ya. Pastikan otomatis, detail. Nah, kalau otomatis terlihat di sini DHCP enable yes. Nah, inilah IP yang kita dapatkan dari Linux Debian kita yang baru saja kita konfigurasi tadi. Kan range-nya tadi 26 sampai 30 ya yang kita setting. Kemudian default gateway-nya nah ini ya kan 28.100. Ini DHCP server atau server yang memberi DHCP, IP-nya ini sama dengan default gateway-nya. Kemudian IP DNS yang saya tentukan tadi ini kan ya 884 kali. Nah, kalian praktek sampai sini ya, pastikan berhasil sampai sini. Jadi berikutnya belum sampai pengujian dari klien kan ya, caranya menguji dari klien seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti sudah benar yang kalian praktekkan ya. Jadi pastikan DHCP enable-nya ini jangan no, tapi apa, yes. Kalau no berarti IP yang tertulis di sini itu hasil dari yang kamu tulis di settingan apa tadi, manual di sini. Coba ya kita lihat, kalau ini dipilih use following IP address 192.168 berapa itu 28.27. Ya udah gini aja dulu. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari sini DHCP enable-nya no ya, walaupun ini kamu lengkapi tapi tetap belum benar. Kenapa? Karena DHCP enable no, berarti IP yang tertulis di sini, gateway yang tertulis DNS itu pasti hasil dari yang ditulis, bukan yang didapatkan dari DHCP server, walaupun IP yang di sini di dalam ring itu ya. Jadi jangan seperti ini. Nanti pastikan apa? Pastikan ini absent IP address automatically. Oke, sehingga yang tertulis di sini adalah DHCP enable yes. Dan dapat IP, tidak cuma yes saja, yes kosong ya masih salah ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa berhasil. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.